Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut penyajian jawaban dan coret-coretan pembahasan ketika masih bahas sesi Zoom semester 1 dulu. Yang belum dihapus sudah kakak rapiin. Sekarang pelajaran yang ke 23 ya, asimtot sekarang ya. Berarti dikit lagi selesai. Kalau dikit lagi selesai, enak masuk buku semester 2-nya ya. Berarti buku semester 1 tugas kami sudah ditunaikan semua ya. Sudah terjawab tuntas satu buku. Oke. Bagi yang mengikuti dari video pertama sampai video ke 22 ya, sampai limit terakhir, mungkin semua sudah mahfum ya. Kalau video ini tidak bermaksud menjelaskan konsep secara detail, karena kalau pengen konsep secara detail ke video kakak yang sebelum dibuat video-video ini ya, yang lama-lama ya, satu soal satu video dengan pembahasan yang detail, mendalam gitu ya. Video ini lebih ke arah ngasih kunci jawaban buku beserta arsip coret-coretan waktu Zoom, tapi arsipnya udah dirapihin ya. Kalau Zoom asli, coret-coret dan miring-miring gitu ya. Ini udah kakak rapihin supaya yang coret-coretan nggak pentingnya udah dihapus, kemudian yang miring-miring di rotate biar jadi horizontal gitu ya. Gitu. Terus sayang kalau misalnya video ini tidak digunakan juga untuk kalian yang ini gunanya untuk apa? Kan kalian ada yang belum sempet screenshot, catatannya nggak rapi. Nah, sekarang rapihin ya. Sedangkan bagi yang catatan udah rapi, video ini bisa digunakan untuk latihan, karena nanti kakak akan tampilkan soal per soal satu nomor berapa detik ya. Kalian apa sih namanya? Pause, kerjain di kertas, jawaban ABCDE-nya rapihin, nanti dicocokin sama-sama sama kunci jawabannya ya. Kunci jawabannya sesuai dengan pembahasan waktu itu ya. Jadi cocokin dari buku kalian juga boleh, asal jawaban kalian lengkap ya. Kadang kan ada yang lupa kejawab, lupa dicentreng gitu ya. Oke, asimtot dulu. Walaupun niatnya nggak jelasin teori ya, paling sedikit diulas kasarnya aja ya. Ini jadi kakak jelasin asimtot awam ya, bukan formal secara konsep matematis, supaya mudah dipahami ya. Jadi sekarang gini loh, kalau ada sebuah fungsi, misalnya fx sama dengan 3x tambah 5 atau ax tambah b lah secara umum. Ini kan kalau digambar ya, set ya, dia itu akan jadi tahingga saat x-nya tahingga. Jadi gini loh, dimasukin tahingga, walaupun nggak ada istilah tahingga dimasukin ini, hasilnya tahingga juga ya, ini bahasa kakak pribadi ya. Dimasukin min tahingga, hasilnya min tahingga juga. Atau min 3x tambah 5, jadikan gambarnya set gitu ya. Jadi gini loh, sebuah fungsi yang atas bangetnya dicapai saat kanan banget, atau bawah bangetnya dicapai saat kanan banget, atau kiri bangetnya mencapai atas banget, atau kiri bangetnya mencapai bawah banget. Jadi dimasukin tahingga jadi tahingga, dimasukin tahingga jadi min tahingga, jadi mainnya cuman di antara tahingga min tahingga doang. Jadi kalau di sumbu x sumbu y mainnya cuman di pojok sana, pojok sana, pojok sana, pojok sana. Nah, fungsi yang kayak gitu tidak ada asimtotnya. Tidak ada asimtotnya ya. Paham sudah? Tidak ya. Nah, sekarang kalau gini misalnya, fungsi kuadrat gambarnya parabola kan ya. Mau parabola gimana sih? Ini kan dia akan jadi tahingga ya, ini ke parabola ke atas banget ya. Dia mencapai sidratul muntaha saat x-nya tahingga ya. Ini juga. Jadi tetap aja tidak punya asimtot. Terus Kak, fungsi yang punya asimtot dong biar to the point. Oh ya, fungsi yang punya asimtot itu bisa mencapai tahingga atau bisa mencapai min tahingga padahal x-nya hingga. Jadi dimasukin angka biasa, bilangan biasa, nilai biasa, hasilnya tahingga gede banget. Atau kegedean kurungnya. Atau
pada saat X-nya tak hingga atau pada saat X-nya tak hingga, nilainya biasa-biasa aja, nilainya angka biasa, bilangan biasa. Loh, ada kayak gitu, Kak? Ada. Nah, yang tadi nih, yang karena bilangan biasa mencapai tak hingga atau mencapai min tak hingga, nah, pada saat X sama dengan A disebut asimtot tegak. Artinya, kalau ada grafik nih, misalnya ini X sama dengan A. Di bukan A, ya di bukan A, fungsi biasa-biasa aja gambarnya. Yalah, grafiknya gimana kayak gitu. Tapi begitu A, gitu ya, menuju langit. Ke-7 ke atasnya lagi, 8 atasnya lagi, menuju langit level tak hingga. Pas lebih dari A, biasa-biasa lagi. Tapi pas A, gitu. Ada dua jenis ya. Ada yang begini, begini. Nah, dua-duanya namanya asimtot tegak. Jadi, kalau X-nya bukan A, nilai fungsinya biasa-biasa aja, bilangan biasa. Tapi pas saat A, dia tak hingga. Atau min tak hingga. Gitu ya. Loh, emang ada? Ya ada. Fx sama dengan 3x kurang 5 dibagi x kurang 7. Ini contoh doang, kakak bikin asal-asalan nih. Nggak mempersiapkan dulu nih angka-angka yang dipilih. Ya. Ini saat X-nya bukan 7, kalian masukin, dapat. Bisa pecahan, bisa bulat, bisa min, bisa plus. Tapi kalau saat kalian masukin angkanya 7, jadi per 0. Oke? Tapi kalian masukin 7 kurang dikit, 6,9999999. Gede banget. Kecil banget gitu ya. Tapi kalau kalian masukin 7,0000001, gede banget gitu ya. Nah, berarti di X sama dengan 7 itu terjadi asimtot. Kak, the point aja biar lebih singkat. Oh ya boleh. Fungsi punya asimtot tegak. X sama dengan ini namanya asimtot tegak ya. Pada saat ini fungsi tersebut pecahan atau fungsi rasional. Nah, asimtot tegak itu dicapai pada saat X sama dengan A, X sama dengan B, X sama dengan C. Bisa lebih dari satu buah. Bisa lebih dari satu buah ya. Nah, A, B, C, dan seterusnya ini adalah pembuat nol dari penyebut fungsi. Kakak ulangi, pembuat nol dari penyebut saja dari fungsi tersebut. Jadi kalau misalnya gini, A dimasukin ke fungsi, dapat ke atas 0, ke bawah 0. Ini kalau digambar nggak asimtot, tapi bolong. Gitu. Jadi, Fx sama dengan X kuadrat kurang 9 dibagi X min 3x plus 1 jadi apa? X kuadrat min 2x min 3 gitu. Ini asimtot tegaknya saat X sama dengan min 1 doang. Karena X sama dengan min 1 dimasukin ke bawah jadi 0 nggak? 1 tambah 2 kurang 3, ya kan? Kak, ada 2 dong, X sama dengan 3. Iya benar, 3 dimasukin ke bawah 0 ya. 9 kurang 6 kurang 3, 0. Tapi masukin ke atas 0 juga. Berarti di 3 tidak terjadi asimtot, tapi bolong. Jadi grafiknya itu ada bunderan bolong gitu. Jadi fungsi akan mencapai asimtot pada saat X sama dengan A, B, C, D, E, dan seterusnya. Jika X sama dengan A, X sama dengan B, X sama dengan C, dan seterusnya ini membuat fungsi itu jadi bilangan biasa per 0. Oke? Jadi 0-nya hanya ada di penyebut saja, ya. Bukan penyebut sama pembilang dua-duanya, ya. Paham ya? Nah, kalau asimtot datar gimana? Logikanya hampir sama. Nalar dan analogi, ya. Kalau asimtot datar gini loh. Kita bisa mencapai tak hingga pada saat X-nya biasa-biasa aja. Nah, asimtot datarnya tuh Y sama dengan A. Kalau digambar grafik begini. Ini X-nya kanan banget sampai ujung timur, sampai Merauke ke sana lagi gitu ya. Tapi nilai Y-nya enggak. Y-nya biasa aja, Y-nya A. Tapi X-nya sampai tak hingga gitu. Nah, itu namanya asimtot datar. Jadi dimasukin tak hingga, hasilnya ada. Jadi gini loh, fungsi dimasukin angka biasa, fungsi dimasukin tak hingga, hasilnya angka biasa. Tapi ini istilah kakak pribadi. Ya, formalnya gini, tak hingga itu nggak bisa dimasukin ke fungsi. Misalnya, limit X menuju tak hingga dari sebuah fungsi, misalnya hasilnya A. Nah, berarti di Y sama dengan A, Fx ini mempunyai asimtot datar. Aduh, bertele-tele, gini aja. Kalau sebuah fungsi asimtot datarnya Y sama dengan A, berarti fungsi tersebut, kalau dilimitin X menuju tak hingga, hasilnya A. Mau lebih nggak bertele-tele lagi, gini.
Kalau fungsi itu berbentuk AX tambah B dibagi CX tambah D, asimtot datarnya Y sama dengan A per C. Lah gitu dong Kak, bilang dari tadi. Ya dari mana tahu nggak dapat A per C? Ya limit X menuju tak hingga dari fungsi pecahan yang pangkat tertinggi atas sama bawahnya sama adalah pembagian koefisien nggak? Oke? Berarti kalau fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx dibagi cx kuadrat tambah dx, asimtot datarnya A per C. Oke? Nah, kalau fx sama dengan atasnya x kuadrat tambah 3x, bawahnya 2x tambah 1, kan nggak sama tuh Kak. Punya asimtot datar nggak? Nggak, karena dia limit x menuju tak hingga, hasilnya tak hingga. Masih ingat pelajaran limit? Nah, berarti kan ketak hinggaan Y dicapai pada saat x-nya tak hingga. Atas banget dicapai pada saat kanan banget. Berarti nggak punya asimtot. Punya asimtot tuh bisa atas banget padahal x-nya biasa-biasa aja, atau kanan banget padahal Y-nya biasa-biasa aja. Ya, kata kanan maksudnya kiri juga, kata atas maksudnya bawah juga. Oke? Jadi banget tercapai pada saat tidak banget. Gitu. Oke? Itu agak buru-buru terangin ya, karena kakak berusaha supaya videonya sesingkat mungkin dan niatnya hanya untuk ini ya kunci jawabannya. Sekali lagi coba, kalau limit x kalau fx sama dengan yang atas yang linear atau pangkatnya kecilan, nggak hanya linear, bawah pangkatnya gedean. Punya asimtot datar nggak? Punya. Karena ini kalau dibikin limit x menuju tak hingga, hasilnya kan 0. Berarti asimtot datarnya y sama 0 alias sumbu x. Bisa loh sumbu x berfungsi sebagai berperan sebagai asimtot datar. Gitu. Oke? Kalau trigonometri tahu nggak yang punya asimtot apa? Iya, tangen. Karena tangen kan sin per cos. Jadi dia asimtot datar pada saat penyebutnya 0. Asimtot tegak pada saat penyebutnya 0. Ya, pada saat cosnya 0. Jadi saat x sama dengan berapa aja tuh. Nah, dan seterusnya. Oke? Yuk latihan soal. Kakak enggak berniat memperpanjang ini. Nanti kalau untuk seperti ini mah ada video tersendiri lah ya. Ini kakak mau kejar supaya sampai bab 31 kalau bisa pekan ini selesai. Kalau nggak bisa pekan depan ya. Sip. Kita mulai soal ya. Seperti biasa, kerjakan di kertas lain. Dan jawaban A, B, C, D, E-nya dipindahin ya. Nomor 1, ingat jangan terbalik ya, asimtot tegak terjadi pada saat penyebutnya 0 ya, dan saja ya, pakai kata saja ya. Adakah x yang membuat penyebutnya 0? Jika ada, x sama dengan segitu tuh jawabannya, karena nanyanya asimtot tegak ya. X sama dengan berapa yang bikin penyebut dari fungsi ini 0? Ini asimtot datar. Asimtot datar ini kalau itu fungsi, x-nya menuju tak hingga. Ini berapa? Nah, itu asimtot datar nih hasilnya. Nah, kalau ini tak hingga nih, kalau tanda tanya ini hasilnya tak hingga, berarti tidak punya asimtot ya. Kalau bukan tak hingga berarti punya asimtot ya. Terus asimtot datar itu berbentuk y sama dengan ya. Kan y sama dengan tuh garis horizontal, x sama dengan tuh garis vertikal ya. Ini asimtot tegak. Nomor 3, asimtot tegak memungkinkan lebih dari satu buah. Kalau asimtot datar satu buah saja atau 0 buah ya. Kalau asimtot tegak bisa berapa buah pun. Tangan itu asimtot datarnya banyak banget ya, tak hingga buah ya. Periodik ya, setiap periode tertentu ada asimtot. Ini ada berapa buah asimtotnya? Cek yang menyebabkan penyebutnya 0 siapa aja. Udah selesai, jangan selesai dulu. Udah dapat nih x sama dengan berapa sama x sama dengan berapa, misalnya ada 2 buah. Apakah mereka nih masing-masing membuat pembilang 0 juga? Kalau membuat pembilangnya 0, ya berarti nggak jadi asimtot ya. Jadi yang jadi asimtot hanya yang
masukin ke atas, tidak nol lagi, ke bawah doang ya. Ini banyaknya asimtot tegak ada berapa? Ya berarti asimtot tegaknya X sama dengan berapa? X sama dengan berapa? Cari XX yang menyebabkan penyebutnya nol siapa. Setelah itu dicek, masukin ke pembilang, nggak boleh jadi nol juga ya. Asimtot datar itu jawabannya cuma 0 buah sama 1 buah. Kalau limit X menuju tak hingga, ya jadi ini salah. Limit X menuju tak hingga dari fungsi tersebut hasilnya tak hingga atau min tak hingga, nggak punya asimtot 0 buah. Kalau bukan tak hingga atau min tak hingga, bilangan biasa termasuk 0 ya. Punya asimtot 1 buah ya. Oh, pangkat tertingginya sama. Nah, gitu ya. Oke. Nomor 6, dari konsep yang tadi dikasih tahu, diurain semua. Nanti ketahuan tuh, supaya tepat mempunyai satu asimtot tegak. Ya. Wah Kak, ini gimana bisa satu? Penyebut aja kalau kita faktorin, pembuat nolnya lebih dari 1 buah. Ya, tapi kalau pembuat nol penyebut, tapi juga jadi pembuat nol pembilang, kan nggak jadi asimtot. Nah, dicek lagi aja ya. Oke? Oke. Nomor 7. Nomor 7 sih, kalau nomor-nomor sebelumnya udah tahu konsep dan teorinya, baik konsep beneran maupun konsep praktis, ya konsep praktis itu awam sehari-hari pakai bahasa yang gampang gitu, tapi tetap nggak menyalahi konsep asli gitu ya. Nomor 7 bisa diakalin ya. Nomor 7 itu cuma variasi kalimat bahasa ya yang lebih rumit aja dari nomor-nomor sebelumnya, tapi konsep yang digunakan tetap seperti nomor 1 sampai 6. Oke, katanya asimtot datarnya X sama dengan P, berarti P adalah pembuat nol penyebut. Berarti di bawahnya tuh bisa jadi suku banyak dalam P ya. Dan seterusnya. Kemudian asimtot datar Y sama dengan A tambah 1 ya. Berarti A tambah 1 adalah hasil limit X menuju tak hingga dari fungsi ini. Ini kan pangkat tertingginya udah sama. Ini 1 koefisiennya. Nah, gitu ya. Oke. Oke, dan bisa diterusin. Nomor 8 juga. Ini punya berapa asimtot nih, cek. 1 atau 2 ya. Kak ada 2? Ya belum tentu ada 2, dicek. Kalau emang ada 2, ya ada, tulis 2, X sama dengan berapa, sama X sama dengan berapa ya. Kalau ada 1, ya hapus yang satu lagi ya. Maksudnya ada 1 tuh kalau pembuat nol penyebut, ternyata pembuat nol pembilang juga, batalin, hapus ya. Kalau pembuat nol penyebut saja, ya berarti benar asimtot ya. Sedangkan yang ini bisa difaktorin nggak? Kak, pakai huruf A masa nggak bisa? Ya bisa lah ya. Atau langsung pembuat nol penyebut atau akar-akar penyebut ya, yang kalau dikali hasilnya 8 kali A, kalau yang ditambah hasilnya 8 tambah A. Ayo siapa? 2 bilangan dikali hasilnya 8 kali A, ditambah hasilnya 8 tambah A. Siapa sama siapa? Nah, siapa sama siapa ini membuat pembilang nol nggak? Kalau enggak, berarti ini kan masih yang satu masih pakai huruf. Ya, berarti huruf itu nggak boleh 2 min 2 ya. Nah, terus ya udah deh, sisanya masalah bahasa ya. Yang dimaksud jarak ini kan nggak jelas kalau misalnya lebih dari ini. Jadi boleh ini dengan ini, boleh ini dengan ini, boleh ini dengan ini, boleh ini dengan ini ya. Yang penting jangan ini sama ini, karena ini kan asimtot fungsi yang sama ya. Maksudnya yang dibilang soal kan asimtot ini sama asimtot ini. Jadi jangan antara dia sama dia gitu. Oke? Dah itu keterampilan bahasa ya, membaca soal, memenggal kalimat, membaca soal pelan-pelan juga diperlukan nomor 8 ya. Bukan sekedar konsep asimtotnya. Nomor 9, diketahui asimtot datar ya. Asimtot ini berarti limit X menuju tak hingga dari fungsi yang ada di soal itu hasilnya min 2. Dari situ bisa ketahuan aja nggak? Atau B? A atau B coba. Iya, bisa ketahuan A-nya ya. Setelah A-nya dapat, ganti deh huruf A-nya dengan angka yang udah dapat itu. Kemudian asimtot tegak C. Berarti C ini yang membuat
penyebut jadi 0. Jadi kalau huruf X diganti C, itu penyebut jadi 0. Berarti B bisa tahu, gitu ya. Kalau B bisa tahu, AC 20, berarti tadi A udah tahu, berarti C bisa tahu, dan seterusnya, ya. Cepatlah bisa, ya. Kalau misalnya ada pangkat-pangkat ini, ya berarti ini, maksudnya Kak, asimtot tuh, ya berarti limit X menuju tak hingga kalian belajar lagi lah, ya. Nomor 10. Asimtot datar dari kurva ini dengan B yang positif berada di bawah sumbu X. Ini kan pangkat tertingginya X pangkat 1, ini pangkat tertingginya X kuadrat tapi dalam naungan akar, gitu ya. Berarti koefisiennya 2A kuadrat dibagi harga mutlak B, ya. Kan ini kan B kuadrat X kuadrat diakarin. Berarti koefisien dari X-nya adalah akar dari B kuadrat atau harga mutlak B, gitu ya. Di bawah sumbu X. Di bawah sumbu X. Nilainya berarti negatif, gitu ya. Nah, terus ya kerjain deh. Kan persamaan kalau penyebutnya pasti positif, ambil pembilangnya saja, ya nggak? Ini kan definite. B itu kan nilainya pasti positif. Atau boleh dikali silang kalau B-nya memang positif, ya. B-nya bisa plus, bisa B-nya udah pasti positif, dimutlakin lagi, ya. Berarti boleh ambil atasnya aja. Konsep pertaksamaan, ya, rambu-rambu pertaksamaan yang dulu pernah Kakak ajarin, ya. Kemudian ini masalah lain. Jadi ini kata dan ini menunjukkan ini ada info, ya. Tuntaskan dua info itu, karena info ini dapatnya cuma sekedar garis bilangan, ya. Jadi A-nya berupa daerah, bukan nilai tunggal, ya. Sedangkan yang ini mempunyai satu asimtot tegak. Mempunyai asimtot tegak berarti kemungkinan tadinya ada 2 tapi salah satunya sama dengan atas pembuat nolnya. Kemungkinan yang kedua, ini penyebutnya, ya. Penyebutnya memang ada kuadratnya, ya. Jadi bawahnya bentuk kuadrat, tapi asimtot tegaknya satu buah, ada 2 kemungkinan. Ini difaktorin ada samanya dengan atas, atau ini difaktorin dapatnya batas rangkap atau apa sih namanya, bentuk kuadrat sempurna, ya. Jadi bentuk yang D-nya 0, gitu ya. Nah, ini supaya asimtotnya tegak, si huruf A harus berapa, sama berapa, tapi hanya boleh di dalam rentang ini. Oke? Oke, nomor 11. Asimtot miring itu ringkasnya gini aja deh. Dibagi aja, nanti hasil bagi abaikan sisanya. Jadi X kuadrat min 2X min 5 dibagi X plus 2, bagi nih. Tak, 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 tak. Nah, ini kan ada sisa. Sisanya nggak usah dipikirin. Hasil baginya ini kan linear nih. Nah, Y sama dengan hasil bagi ini adalah asimtot miring, ya. Atau pakai Horner juga boleh. 1 min 2, 5. Ini min 2. Nah, ini nggak harus 0. Boleh bersisa. Nah, ini sama ini nih, koefisien X sama konstanta, dibikin Y sama dengan jadi asimtot miring, ya. Jadi asimtot miring, hasil bagi pembilang dengan penyebut, walaupun bersisa, abaikan aja sisanya. Ini juga. Sebelumnya ini diurai dulu aja pelangi. Nanti kan dapat begitu. Ini urai pelangi, X kuadrat min 10X tambah 24. Bagi deh. Tak, 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 tak. Ada sisa nggak apa-apa, yang diambil ininya. Y sama dengan apa ini. Oke? Oke. Kak, kalau yang trigonometri gimana? Ayo, silahkan. Nanti jawabannya dikasih kok, ya. Second itu ada pembuat nol penyebutnya nggak? Iya, karena second itu kan seperkos. Berarti pakai grafik juga bisa tuh, ya. Kapan sih cos 0 gitu? Ketahuan deh, ya. Asimtot tegak pembuat nol penyebut, berarti ini disama denganin 0, kerjain deh, dapat. Jadi persamaan trigonometri, ya. Bisa? Bisa. Trigononya kita kan udah belajar. Jadi kalau kakak bahas lagi sama juga bohong, ya. Bab keberapa tuh ada persamaan trigonometri, ya.
Jauh. Oh, belum lama. Video ke-18. Dilihat aja dari playlist ya. Jadi anggap aja soalnya akar 3 sin dikurang 2 sin X sama dengan 0. Nah, sin X ini dapat berapa nih? Kan dapatnya kayak himpunan gitu di dalam ini. Nah, mereka ini nggak boleh masuk ke atas jadi 0 juga ya. Jadi diuji juga ke atas. Ini banyaknya asimtot tegak kurva tersebut. Asimtot tegak itu penyebut sama dengan 0 ya. Berarti ini kalau difaktorin sama dengan 0 ya, asimtot tegak adalah yang membuat kurung ini jadi sama dengan 0 sama yang membuat kurung ini sama dengan 0. Nanti dapat X-nya berapa, dapat X-nya berapa, tak boleh membuat pembilangnya 0 juga. Bisa ya. Bisa kalau trigonometrinya jago ya. Namanya asimtot trigonometri. Jadi ya trigonometrinya harus menguasai juga ya. Lanjut. Nomor 5. Persamaan asimtot datar. Asimtot datar dari asimtot datar itu limit X menuju hingga ya. Dari seper X tangen seper X gitu ya. Nah, ini limit P menuju 0 seper P tangen P. Nah, ini hasilnya berapa? Nah, Y sama dengan hasil soal limit tersebut ya. Ini kan belum lama belajar limit trigonometri X menuju hingga. Nah, lagi-lagi daftar isinya kita lihat. Nah, nih. Sekarang kan kita di sini. Sebelumnya ini. Nah, limit ini bahasan paling terakhir adalah limit menuju hingga trigonometri loh, ya. Nah, nomor 6 juga gitu berarti. Nomor 6 limit X menuju hingga cosecant seper X dikurang kotangen seper X. Nah, nanti ini limit P menuju 0 cosecant P dikurang kotangen P. Ya udah. Kalau kakak bahas sama aja, bukan bahas asimtot tapi bahas limit. Padahal limit kan dianggap udah jago ya. Kerjain ini dapatnya berapa? Jawabannya Y sama dengan tanda tanya ini. Cosecant itu kan seper sin. Kotangen itu kan cos per sin gitu ya. 1 dikurang sin, 1 dikurang cos atasnya, 1 dikurang cos kotak, 2 sin kuadrat bintang ya. Sudah, dimana bintangnya setengah kotak gitu ya. Kemudian limit X menuju 0, kalau sin 3X dibagi 5X, 3/5 bukan? Pinter. Tapi kalau ini ada kuadratnya, hasilnya berapa? Enggak 3/5, ini 0. Ya, karena kalau ada kuadratnya berarti ada sin 3X yang nggak punya pasangan dong. Jadi, misalnya ada kuadrat ini, habis sin 3X lagi. Nah, sin 3X per 5X ini 3/5, tapi sin 3X yang satu lagi sama dengan 0 kalau dimasukin 0-nya ke. Oke? Jadi, seperti itu, hati-hati soal limit menuju hingganya. Nah, ini juga. Berarti ini jawabannya Y sama dengan hasil soal limit. Limit mencari asimtot datar dari trigonometri, anggap aja itu soal limit trigonometri yang menuju hingga. Seper P ya, karena X jadi seper P. Kotangen seper X, kotangen P. Sin P kuadrat. Berarti limit ini P X menuju hingga ya. Ini udah jadi P menuju 0. Limit P menuju 0 sin P kuadrat dibagi P tangen P. Sedapat. Dapat beneran, langsung pilihan gandanya terlihat, nggak pakai coret-coretan lagi. Ya. Udah, ini juga. Kerjain sendiri ya limitnya ya buat latihan ya. Ini jawabannya Y sama dengan limit P menuju 0 seper P kuadrat tangen P dikurang seper P. Setiap ada X kakak ganti seper P. Setiap ada seper X kakak ganti P. Sin P ditambah P dibagi seper P, nanti naik ke atas ya, cos 2P. Ya, kerjain ini. Kalau mau rapi ini ke atas lagi nih, ke atas. Jadi limit P menuju 0. Ini kalau ke atas jadi seper P doang ya. Tangen P per P
dikurang, ini ke atas P-nya habis, kurang sin P, ditambah P kuadrat, dibagi cos 2P, gitu. Yowis, ini gampang banget. Masing-masing bisa dikerjain sendiri tiap sukunya, ya. Kalau udah, mari kita cek jawabannya. Siap semua? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1 jawabannya A. Nomor 2 C. Nomor 3A. Nomor 4 B. Nomor 5 B. Nomor 6 A. Nomor 7 D. Nomor 8 coba dibaca sendiri ya. Ini harusnya pakai kata yang mungkin memang ya, karena kan lebih dari satu kemungkinan jawabannya. Jawaban yang mungkin hanya A di antara pilihan ganda yang ada ya. Selain jawaban 7 juga mungkin 6, mungkin min 1. Jadi jawabannya ini 3 kemungkinan. Nomor 9 D. Nomor 10 A. Jadi ini dua yang dari kalimat pertama hanya dapat A yang boleh, 0 ke kiri, 2 ke kanan. Dari kalimat kedua A-nya bisa min 6, bisa 2. Tapi 2 nggak termasuk ya. Berarti min 6 yang dipakai. Nomor 11 dibagi aja, 2 suku banyak itu hasilnya A. Nomor 12 B. Mari yang trigonometri. Nomor 1A. Nomor 2B. Nomor 3A. Nomor 4 C. Nomor 5 D. Bila dicapa duri yang merah. Nomor 6 C. Nomor 7 D. Harap senang dalam berjuang. Nomor 8 D. Udah ya. Sindah sentuhan mah datangnya jauh. Berharap senang dalam berjuang bagaikan mengharap rembulan di tengah siang. Kalian nggak bisa lulus UTBK, lulus SBMPTN ya, UTBK nilainya bagus tanpa berjuang gitu. Nggak bisa cuma leha-leha doang ya, cuman tidur-tiduran doang, gabut ya, rebahan doang. Harus belajar, insya Allah dapat ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum dan tetap semangat.